Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugum Saiful Hidayat dengan NPM 101212777, kelas C7 Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai ma'rifatullah. Topik bahasannya ada 4 bahasan, yaitu yang pertama ahamiyatu ma'rifatullah, kedua at-thariq ila ma'rifatullah, ketiga al-mawani fi ma'rifatullah, keempat al-adillah ala wujudillah. Baik, ke topik pembahasan yang pertama, yaitu ahamiyatu ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Ma'rifah, kata ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Jadi dengan demikian ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik dalam wujud maupun sifat-sifatnya. Sarana yang dapat mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah yaitu akal sehat manusia jika digunakan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang ada di sekelilingnya dari ciptaan Allah, dapat menjadikan pemiliknya sampai pada ma'rifatullah yang sempurna. Nah, dukungan dalil kuatnya ada 3. Yang pertama, dalil nakli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Yang kedua, dalil akli, yaitu jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta itu tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Selanjutnya, at-thariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Nah, manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan membawa anugerah fitrah dalam dirinya. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa arti dari fitrah yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah Islam. Karena hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah, Ibnu Syihab, dan lain sebagainya. Pendapat tersebut dianut oleh kebanyakan ahli tafsir. Makna seperti ini disebutkan pula di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Nah, cara menuju ma'rifatullah yaitu kita bisa mencontoh cara Al-Ghazali. Kenapa? Cara Al-Ghazali untuk mencapai ma'rifat
yaitu menjaga kesucian jiwa dan hatinya. Jika kita totalitas jiwanya telah suci dan hatinya pun telah dipenuhi dengan zikir kepada Tuhan, hidupnya akan dipenuhi oleh kearifan dan bimbingannya. Kenapa? Karena hati mempunyai fungsi yang esensial, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Arabi dalam kitab Fusus Al-Hikam yang dikutip dari buku Ilmu Tasawuf karya Samsul Munir Amin, menjelaskan bahwa kalbu dalam pandangan kaum sufi adalah tempat kedatangan kasyaf dan ilham. Ia pun berfungsi sebagai alat untuk ma'rifat dan menjadi cermin yang memantulkan atau tajalli makna-makna kegaiban. Nah, kita lanjut ke al-mawani fi ma'rifatullah, yaitu penghalang mengenal Allah. Nah, jalan untuk mengenal Allah itu sebenarnya banyak dan bertebaran di sekitar kita. Namun tetap saja ada orang yang tidak dapat melihatnya. Jadi seakan dia membuat dirinya buta dari kebenaran yang ada. Nah, faktor penghalang mengenal Allah itu dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua berpikir rancu. Di dalam hawa nafsu juga terdapat 5 poin, yaitu yang pertama fasik, kedua sombong, ketiga zalim, keempat dusta, dan yang terakhir banyak dosa. Di faktor kedua yaitu berpikir rancu, mempunyai 4 poin, yaitu jahil, ragu-ragu, menyimpang, dan lalai. Kita masuk ke materi al-adillah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Dalil eksistensi Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu dalil fitrah, di mana dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak dirakamkan dalam Al-Quran. Bagaimanapun manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. Kedua, dalil indra, yaitu dalil yang dapat dinikmati, dilihat, atau disentuh oleh indra. Ketiga, dalil akli, adalah dalil yang berdasarkan akal. Keempat, dalil nakli, dalil yang bersandarkan kepada nas-nas. Dan yang terakhir yaitu dalil sejarah, dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi. Terakhir, ma'rifatullah atau tauhidullah, pengertian tauhid. Nah, tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang mempunyai arti menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Hakikat dari tauhid dan inti tauhid yaitu agar manusia memandang semua perkara berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan pandangan ini membuatnya tidak menoleh kepada selainnya tanpa sebab atau perantara. Seorang melihat yang baik dan buruk, yang berguna dan yang berbahaya, dan semisalnya, semuanya berasal darinya. Seseorang menyembahnya dengan ibadah yang mengesahkannya dengan ibadah itu dan tidak menyembah kepada yang lain. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.